Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di video perkuliahan Ibu. Pada video ini merupakan media yang Ibu tujukan kepada para ananda yang eh, memprogramkan mata kuliah telaah kurikulum pembelajaran fisika. Nah, untuk pada video kali ini, Ibu ingin mengajak Anda untuk membahas terkait dengan materi pertemuan keempat sesuai dengan jadwal yang kita telah sepakati. Jadi untuk agenda pada video perkuliahan kali ini, yaitu kita akan membahas terkait dengan standar kualifikasi dan kompetensi guru. Nah, sebelum masuk di bagian poin-poin ataupun list bagian materi yang akan kita bahas pada pokok bahasan kali ini, sebelumnya Ibu ingin memberikan penjelasan pendahuluan terkait dengan esensi mengapa kita perlu membahas tentang standar kualifikasi dan kompetensi guru. Seperti yang Anandaku sekalian ketahui, pada pertemuan kedua dengan pertemuan ketiga, kita telah membahas beberapa poin yang berkaitan dengan penjelasan awal terkait dengan kurikulum. Jadi kalau Ananda melihat kembali agenda yang telah pernah kita bahas, pada pertemuan kedua kita telah membahas terkait dengan definisi kurikulum, kemudian bagaimana perkembangan kurikulum yang pernah diberlakukan di Indonesia. Selanjutnya, setelah Anandaku sekalian memahami definisi tentang kurikulum, pada pertemuan ketiga kita juga sudah membahas landasan-landasan apa yang digunakan dalam kurikulum. Nah, pada pertemuan ini, mengingat nanti kita sudah akan masuk menelaah lebih fokus terkait dengan peraturan-peraturan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau saat ini nama kementeriannya sudah berubah ya, itu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Namun aturan-aturan yang masih berlaku sampai saat ini, aturan tersebut masih berkenan pada saat kementerian ini masih dalam naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, peraturan-peraturan yang Ibu maksud yang kemungkinan besar kita akan mulai bahas pada pekan depan, yaitu terkait dengan bagaimana standar isi, bagaimana standar kompetensi lulusan, bagaimana standar proses, bagaimana standar penilaian, dan sebagainya yang menjadi acuan seorang guru dalam melaksanakan amanahnya sebagai seorang pengajar. Tentu saja harapannya adalah agar bisa menjadi tenaga pengajar yang profesional sesuai bidangnya. Nah, sehingga sebelum dibahas lebih lanjut terkait dengan peraturan-peraturan tersebut, sengaja bagian ini Ibu selipkan terkait dengan pengetahuan tentang pembahasan tentang standar kualifikasi dan kompetensi guru. Tujuannya adalah agar para andaku sekalian bisa mengalami ataupun menelaah apa-apa yang harus dimiliki oleh calon guru sehingga ia dianggap memenuhi kualifikasi, dan kemudian kompetensi apa yang harus dimiliki oleh guru sehingga dalam menjalankan amanahnya secara profesional itu telah mengetahui dasar-dasar tersebut. Sehingga itulah alasan mengapa materi ini kemudian Ibu hadirkan di dalam salah satu uraian materi perkuliahan pada mata kuliah telaah kurikulum pembelajaran fisika. Baik, untuk mengefisienkan waktu, mari kita lanjutkan untuk membahas tentang poin-poin apa yang akan dibahas pada video tentang pembahasan standar kualifikasi dan kompetensi guru ini. Nah, secara umum ada 4 pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama kita akan membahas peraturan pemerintah terkait dengan standar kualifikasi dan kompetensi guru. Jadi seperti biasa Anandaku sekalian, sama pada pekan-pekan sebelumnya ya, utamanya untuk pertemuan-pertemuan yang akan datang, kita akan lebih banyak menampilkan langsung menelaah dokumen yang perlu kita kaji secara bersama. Jadi biasanya kalau materi pendahuluan Ibu, kita menggunakan atau Ibu menggunakan dengan slide presentasi, kemungkinan pada
mulai pertemuan keempat ini sampai dengan selanjutnya yang berkaitan dengan teori, Ibu lebih memilih untuk mengajak langsung Anda untuk melihat landasan hukumnya. Jadi, untuk juga menghindari jangan sampai ada bagian yang Ibu keliru dalam memindahkan isi peraturannya, sehingga untuk, terhindar dari itu, Ibu, mengajak para Andaku sekalian untuk, melihat langsung dasar hukum yang digunakan untuk setiap pembahasan. Termasuk juga pada saat kita membahas tentang standar kualifikasi dan kompetensi guru itu ada aturannya sendiri dan, sebelumnya Ibu sudah cantumkan di Google Classroom. Kemudian, jadi sebelum anandaku sekalian menyimak video ini, sebenarnya harapan Ibu agar anandaku sekalian memiliki pengetahuan awal, Ibu berharap Ananda berkenan untuk membaca dulu secara mandiri tentang informasi-informasi yang Ibu cantumkan di dalam Google Classroom. Kemudian, jika Ananda merasa bahwa ada bagian yang tidak dipahami, Ananda boleh menjadikan video Ibu sebagai bahan media perkuliahan yang wajib untuk Ananda simak ataupun dijadikan sebagai pelengkap. Kemudian pada poin kedua nanti kita akan membahas terkait dengan standar kualifikasi akademik guru. Nah, karena kebetulan Anandaku sekalian tentu sudah tahu ya profilnya nanti untuk profil luaran S1 Prodi Pendidikan Fisika adalah kelak Ananda diharapkan menjadi seorang guru fisika, mata pelajaran fisika minimal pada jenjang sekolah menengah atas atau madrasah aliyah, sehingga dengan demikian mungkin kita juga akan langsung melihat pada peraturannya yang manakah yang bersesuaian dengan profil yang akan nanti Ananda emat pada saat menjadi seorang guru. Kemudian yang ketiga nanti kita akan membahas tentang standar kompetensi. Jadi kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh seorang guru. Seperti yang Anandaku sekalian ketahui bahwa sudah beberapa tahun terakhir ya, pemerintah kita sudah aktif untuk melihat sejauh mana progres evaluasi terhadap kemampuan para tenaga pendidiknya. Jadi sehingga melalui pembahasan ini minimal Ananda akan ada gambaran, oh nanti pada saat Ananda menjadi seorang guru, apa saja nanti yang akan senantiasa dievaluasi dari diri Ananda. Kemudian terakhir nanti kita akan membahas salah satu artikel juga. Ibu kemarin pilih artikel ini karena Ibu lihat sumbernya berasal dari jurnal yang terakreditasi dan Ibu anggap itu bisa menjadi salah satu sumber rujukan kita terkait dengan bagaimana tugas seorang guru sebagai pengembang kurikulum. Jadi aksi nyata apa yang memungkinkan dilakukan oleh seorang guru ketika telah mengemban amanah sebagai seorang pengajar untuk bisa dikatakan dapat menjadi sebagai pengembang kurikulum. Baik, untuk mengefisienkan waktu, Ibu rasa langsung saja pada bagian pertama, bagian poin 1. Nah, untuk dari poin 1 sampai ke 4 ini, Ibu akan pindah layar ya, Ibu menuju ke dokumennya yang Ibu sudah buka dalam bentuk PDF. Ibu mencoba untuk masuk dulu di lamannya, oke, ini sudah terbuka ya. Oke, jadi kita mulai dulu pada poin 1 yaitu terkait dengan peraturan pemerintah yang berkenaan dengan standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Nah, jadi sesuai dengan kalau kemarin pada saat Ibu mencantumkan informasinya melalui Google Classroom, di sana Ibu hanya menyediakan link website yang Ibu mengarahkan Ananda untuk membuka, kemudian mencari dan memilih kira-kira mana yang tepat untuk mencari standar kualifikasi dan kompetensi guru. Dan setelah Ibu melihat evaluasi hasil pekerjaan Ananda berdasarkan aktivitas di pertemuan keempat, Ibu merasa bahwa sebagian besar sudah mengetahui apa yang menjadi landasan hukum dalam dalam kaitannya dengan standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru, yaitu tepatnya adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 16 tahun 2007. Nah, sampai di sini kemarin Ibu mencoba mencari pembaruan apakah peraturan ini ada pembaruannya atau tidak. Sampai saat ini informasi yang Ibu tahu peraturan ini masih diberlakukan. Kalaupun mungkin ada teman-teman dari yang mendengarkan video Ibu ya,
termasuk juga Ananda yang menyimak video Ibu, ada pembaruan, mohon sarannya jika ada sesuatu yang keliru. Namun sejauh ini yang saya tahu secara pribadi selaku pengampu mata kuliah bahwa saat ini yang dijadikan standar untuk eh, berpedoman untuk mengetahui standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru masih berlaku pada peraturan ini, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 16 tahun 2007. Oke, sebelum menelaah lebih lanjut terkait dengan apa-apa saja yang dicantumkan dalam peraturan kementerian ini, karena tadi kita telah membahas tentang bahwa pada poin ini nanti kita akan membahas untuk poin 2 dan 3, Ibu masuk dulu. Ini kita mulai dari standar kualifikasi guru, nanti lanjutkan dengan standar kompetensi guru. Nah, untuk sebelum lebih lanjut, Ibu ingin mengajak para ananda dulu untuk mengetahui apa definisi dari standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Nah, untuk ini sebenarnya pada bagian ini telah dijelaskan sejumlah aturan yang berkaitan dengan berkaitan dengan standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Nah, Anandaku sekalian bisa melihat bahwa di sini ada beberapa cantuman peraturan ya. Jadi hal-hal yang terkait dengan peraturan ini yaitu nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Kemudian ada Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 dan seterusnya ya. Jadi Anda bisa memperhatikan secara mandiri tentang apa-apa saja yang terkait dengan landasan hukum. Nah, untuk mengetahui definisi dari standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru, kita akan masuk di salah satu undang-undang yang berkaitan dengan itu, yaitu kita akan masuk di Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 yang sudah Ibu sediakan ya. Sudah Ibu sediakan halamannya pada bagian ini. Semoga saja dengan tampilan seperti ini terlihat jelas nanti pada saat Ananda menyimak videonya. Nah, terkait dengan definisinya itu, Ananda bisa membuka di halaman 16 ya. Jadi untuk mengetahui pengertian dari standar kualifikasi ada di halaman 16. Kemudian secara spesifik tentang kompetensi guru, standar kompetensi guru itu ada di halaman 42 dari file ini. Jadi kita coba dulu masuk di file yang kita maksud karena pada bagian ini kita tidak fokus pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ini ya. Kita hanya ingin mengetahui apa definisi dari kualifikasi akademik. Jadi mengingat tadi karena yang kita bahas adalah standar kualifikasi akademik, jadi kita perlu mengetahui dulu definisi atau apa yang dimaksud oleh pemerintah terkait dengan kualifikasi akademik, kemudian apa yang dimaksud dengan standar kompetensi guru. Baru kemudian kita nanti akan menjabarkan kedua poin ini dalam sesuai dengan penjelasan pada peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 16 tahun 2007 ini. Oke, baik, kita kembali ke dokumen Undang-Undang nomor 14. Jadi untuk definisi kualifikasi akademik, jadi di sini kita bisa perhatikan pada poin nomor 9. Ibu izin menggunakan warna merah dulu sebagai lebih kentara. Jadi kita fokusnya pada poin nomor 9 ya. Jadi di sini dijelaskan bahwa kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh seorang guru atau dosen sesuai dengan jenis jenjang dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan. Jadi sebenarnya secara sederhananya kualifikasi akademik itu menyatakan degree atau di jenjang mana jenjang pendidikan di tingkat berapa Ananda harus miliki ya. Kalau sebenarnya kalau di Indonesia kan berlaku standar ini ya, KKNI ya. Jadi sebenarnya di situ bisa terlihat, tapi di sini dijelaskan lebih spesifik bahwa yang dimaksud dengan kualifikasi akademik itu adalah ijazah jenjang pendidikan ya, yang harus dimiliki oleh seorang guru. Jadi kalau misalnya Anandaku sekalian hendak mengajar anak SMA ya, nanti ijazahnya standarnya minimal jenjang pendidikan apa yang harus dimiliki sehingga bisa dikatakan memenuhi kualifikasi untuk menjadi seorang guru. Pun sama misalnya Ibu sebagai seorang dosen, ya kalau misalnya salah satu standar kualifikasi bagi Ibu untuk bisa menjadi seorang pengajar di kampus adalah minimal jenjangnya itu
memiliki ijazah jenjang pendidikan akademik pada jenjang strata 2 ya. Jadi harus bergelar master, itu menjadi salah satu syaratnya. Jadi kalau misalnya Ibu mengajarnya di prodi pendidikan fisika, ya sebisa mungkin memang background dari latar prodi yang Ibu dalami pada saat Ibu mengenyam pendidikan di jenjang master itu ya ada kaitannya dengan eee, prodi yang Ibu tempati bertugas, kemudian nanti akan dikembangkan dalam linearitasnya itu di dalam melihat mata kuliah apa saja yang Ibu ajarkan. Nah, jadi sama dengan Ananda kalau misalnya nanti pada saat menjadi alumni S1 Pendidikan Fisika dan lantas berniat untuk menjadi seorang guru ya minimal ya nanti akan dijelaskan pada peraturan nomor 16 tahun 2007 ini. Kalau Ibu sebut berarti materinya udah selesai duluan ya. Oke. Jadi semoga saja untuk definisi kualifikasi akademik itu Ananda sudah bisa paham melalui draft definisi yang disampaikan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ini. Selanjutnya kita akan menuju ke standar kompetensi. Jadi sebelum masuk di standar kompetensi, Ananda boleh melihat lanjutan masih dekat-dekat dengan poin 9 itu poin 10. Di sini dijelaskan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas. Jadi yang dimaksud dengan kompetensi itu adalah seperangkat pengetahuan. Jadi pengetahuan apa saja yang harus dimiliki oleh seorang guru atau keterampilan apa saja yang harus dimiliki oleh seorang guru ataukah dan perilaku apa saja yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Nah, apa-apa saja itu dalam peraturan nomor Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 ini Ibu mengajak ke halaman 42 ya, sesuai dengan tadi yang Ibu maksud. 42, oke. Kita tunggu dulu tampilannya. Oke. Jadi terkait dengan tadi tentang kompetensi, di sini dijelaskan ada beberapa jenis kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Ya, yang pertama adalah kompetensi pedagogik, kemudian kompetensi kepribadian, kemudian kompetensi profesional, dan terakhir adalah kompetensi sosial. Jadi dari undang-undang ini Anandaku sekalian mengetahui bahwa ada 4 kompetensi. Nah, apa saja definisi dari keempat kompetensi ini Anandaku sekalian bisa memperhatikan kembali bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Jadi berkaitan dengan bagaimana kalian mampu untuk mengelola pembelajaran. Jadi kalau bahasa istilahnya sih kadang kita sering dengar istilah manajemen kelas ya. Jadi bagaimana kita mempengaruhi motivasi peserta didik, bagaimana kita menyiapkan peserta didik sehingga siap untuk menerima materi kita, bagaimana ketika ada konflik di antara siswa-siswa kita, dan ini tentu dibutuhkan proses ya untuk Ananda bisa mahir dalam melakukan manajemen kelas yang optimal. Kemudian kompetensi kepribadian, ya tentu ini berkaitan dengan karakter apa yang harus Ananda miliki ketika menjadi seorang pengajar. Ya tentu Ananda, kalau Ibu sendiri yang memandangnya, kita sering atau kerap kali mendengar istilah bahwa guru itu digugu dan ditiru. Nah maksudnya ya Ibu sangat sepaham dengan ungkapan itu bahwa seorang pengajar itu untuk memberikan atau membentuk karakter pada siswanya ya haruslah minimal dimulai dari dirinya sendiri. Karena hal yang paling mudah untuk dilakukan siswa ketika ia hendak mengetahui apakah yang dilakukan itu benar atau salah, ya tentu dia akan melihat sekelilingnya. Dan kita sebagai salah satu gurunya yang paling memungkinkan, yang sering berinteraksi dengan mereka sehari-hari ketika melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Nah ini tentu akan bisa menjadi salah satu bagian yang kita bisa ambil bagian kita untuk menunjukkan kepribadian yang baik sehingga dengan kepribadian yang kita tunjukkan itu mampu untuk bisa juga membentuk karakter pada peserta didik. Jadi bukan hanya pada sisi aspek pengetahuannya yang dibentuk pada peserta didik, namun juga lebih kepada kepribadian. Kemudian kompetensi selanjutnya yaitu tadi kan sudah 2 ya, ada pedagogi. Wah ini ternyata membesar. Ibu. Ya, oke. Ini ada kompetensi pedagogi tadi, ada kompetensi kepribadian, dan selanjutnya adalah kompetensi profesional, yaitu kemampuan penguasaan materi pelajaran.
Jadi kalau sudah dibahas tentang manajemen kelas kita harusnya seperti apa, kemudian kepribadian kita harusnya seperti apa, ya. Nah, selanjutnya adalah apakah konten atau isi materi yang akan kita bahas itu di depan peserta didik itu kita kuasai. Jadi kalau misalnya Ibu menjadi seorang guru fisika, Ibu membawakan materi misalnya gerak parabola. Apakah Ibu mengetahui tentang konsep-konsep tentang gerak parabola? Bisakah Ibu memberikan contohnya secara kontekstual? Bisakah Ibu memberikan contoh-contoh yang berkaitan dengan untuk mengukur kemampuan hasil belajar mereka? Nah, tentu ini sangat-sangat dibutuhkan oleh seorang guru dalam eh, melaksanakan tugasnya secara profesional. Kemudian terakhir adalah keterampilan sosial, yaitu kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien kepada peserta didik, sesama guru, orang tua, peserta didik, dan masyarakat sekitar. Jadi, menjadi seorang guru bukanlah hanya dengan masuk ke dalam kelas kemudian mengajar. Nah, hal yang pertama yang perlu diingat oleh seorang guru bahwa ketika dia berada di suatu sekolah atau suatu satuan tingkat pendidikan tertentu, tentu dia memiliki rekan kerja. Nah, bagaimana caranya berkomunikasi guru yang bersangkutan ini terhadap teman kerjanya, kemudian bagaimana caranya guru ini berkomunikasi terhadap siswanya. Bahkan yang paling penting kalau pengalaman Ibu ya, kembali ke pengalaman pribadi, komunikasi dengan orang tua atau wali peserta didik itu juga menjadi bagian yang penting. Mengapa? Karena dari sekian 1 kali 24 jam, sebenarnya kalau kita melihat ya, durasi waktu, sebenarnya waktu di sekolah itu tidak lebih banyak dari waktu mereka di rumah. Apalagi mungkin saat ini pada saat terjadi masa pandemi ya, masa pandemi COVID-19, eee, utamanya pada saat melalui atau menjalani pembelajaran, dalam jaringan ya. Ya, ini tentu keseharian anak-anak itu adalah, yang paling dekat dengan orang tuanya atau walinya. Nah, dengan membangun komunikasi yang baik ya, tentu ini akan, turut berpengaruh pada keberhasilan anak tersebut dalam memahami suatu materi pembelajaran. Jadi sehingga, bukan saja terkait kita misalnya lebih terbuka pada rekan kerja kita, misalnya meminta masukan terkait dengan cara kita mengajar, atau misalnya kita bertanya kepada peserta didik, "Para anak-anakku sekalian, mau memberikan saran kepada ibu boleh saja seperti itu atau bagaimana kalian memperlakukan peserta didiknya. Yang lainnya itu adalah bagaimana berkomunikasi dengan orang tua dan, masyarakat sekitar. Jadi, bisa saja misalnya mungkin masyarakat sekitar kalian ada, para ananda itu ada tugas misalnya ada tugas proyek, meminta mereka untuk, semacam, field trip ya, langsung mendatangi sebuah lokasi untuk mempelajari sesuatu. Nah, Nanda bisa jadi boleh berkomunikasi dengan, tokoh-tokoh masyarakat yang mungkin, menurut Ananda itu bisa dijadikan sebagai narasumber untuk memahami, materi yang kalian kaji. Jadi, banyak ya, jadi sifatnya kompleks. Jadi, itulah tadi gambaran terkait dengan, definisi dari keempat kompetensi yang, akan dibahas pada Peraturan Nomor 16 Tahun 2007. Jadi di bagian ini di Peraturan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ini, Ibu mengajarkan Anda untuk mengetahui definisinya dari standar kualifikasi dan kompetensi guru. Jadi kalau misalnya Ananda ingin membuka kembali cukup mengetik nanti boleh googling ya, ketik ini Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Guru dan Dosen PDF, nanti akan muncul ya gampang langsung, keluar link ya di mana kalian bisa menemukan dokumen ini dan, tadi sudah Ibu sebutkan jadi yang tadi Ibu bahas itu di halaman 16 dan halaman 42. Oke baik kita kembali ke, bagian utama yang akan kita bahas. Jadi tadi setelah kita mengetahui definisi dan standar kualifikasi kemudian, kompetensi guru sudah kita bahas tadi. Oke. Baik, bagian selanjutnya untuk bagian-bagian pengantar silahkan dibaca biasanya ada penjelasan-penjelasan bersifat umum ya. Ibu berharap, bagian itu Ananda bisa telah dengan, mandiri kalaupun ada masalah boleh segera dikomunikasikan ke Ibu. Nah, selanjutnya pada bagian ini untuk bagian pertama dari peraturan pemerintah, nomor 16 tahun 2007 ini, dimulai dari kualifikasi akademik guru. Nah, karena anandaku sekalian nanti akan menjadi, guru ya di tingkat SMA atau MA, makanya Ibu, minta, Ibu tidak membahas ini ya, tidak membahas selain dari, tingkatan SMA. Jadi yang Ibu bahas itu adalah hanya poin D ya, karena, itu nanti akan menjadi,
bagian ya gambaran standar kualifikasi Ananda ketika menjadi guru nanti. Nah, jadi Ibu masuk tandai warna merah, jadi yang warna biru ini Ibu tidak akan bahas ya. Jadi mungkin untuk poin 2-nya nanti kita bahas di bagian selanjutnya. Oke, Ibu mulai dulu langsung masuk di bagian D. Jadi standar akademik guru untuk seorang guru SMA atau MA. Jadi ketika Ananda ingin atau bercita-cita menjadi seorang guru SMA, jadi harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimal diploma 4 ya atau sarjana. Jadi makanya anak-anakku sekalian ini kalau kuliah di prodi pendidikan fisika ya jenjangnya memang S1 karena nanti kalian peruntukannya itu adalah untuk menjadi seorang guru SMA. Ya bagaimana Bu kalau misalnya di tingkatan SD, SMP juga begitu ya nggak apa-apa. Pokoknya intinya adalah kita fokus saja pada kualifikasi akademik guru SMA ya. Tapi kalau misalnya nanti ada yang menjadi guru SMP ya bolehlah peraturan ini coba dilihat kembali. Tapi selama ini ya, selama Ananda sebelum menggunakan suatu aturan tertentu, coba cari pembaruan peraturannya. Kalau misalnya tidak ada, tetap gunakan ini. Tapi kalau misalnya ada pembaruannya, sudah harus ikut yang terupdate ya. Oke, jadi di sini tadi kualifikasinya adalah memiliki ini ya ijazah untuk jenjang pendidikan S1 program studi yang sesuai dengan mata pelajaran. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau mengajar fisika ya berarti minimal adalah kalian adalah dari luaran prodi pendidikan fisika dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Nah, ini yang paling penting nih. Ini yang harus kalian cek ya, harus terakreditasi. Jadi sebenarnya sih ketika Anandaku sekalian ini sudah mengetahui juga, bisa jadi mungkin setelah kalian memahami ini, mungkin akhirnya Anandaku sekalian akan paham betapa pentingnya ketika kita misalnya mengenyam pendidikan di suatu perguruan tinggi itu untuk prodi yang kita pilih itu kita perlu mengecek akreditasinya seperti apa atau minimal kita bisa memprediksi bahwa ketika kita menjadi alumni itu prodi tersebut sudah berstatus terakreditasi. Mengapa? Karena ini menjadi salah satu syarat kualifikasi akademik ketika Anandaku sekalian itu hendak melamar pekerjaan untuk menjadi seorang guru mata pelajaran pada jenjang SMA ataupun madrasah aliyah. Mungkin pertanyaan selanjutnya mungkin yang terjadi adalah Bu, saat ini kan juga ada prodi fisika dan ada prodi pendidikan fisika. Apakah keduanya boleh? Nah, kalau untuk ini Bu tidak berani menjelaskan lebih lanjut, tapi hal yang Ibu tahu ya, maksudnya pengalaman Ibu untuk mendaftar itu biasanya kalau kita mendaftar suatu jabatan ya, ketika dibuka misalnya informasi CPNS, Anda boleh langsung melihat kolom kualifikasi. Jadi biasanya di situ akan langsung dijelaskan apakah S1 pendidikan fisika ataukah S1 pendidikan fisika atau S1 fisika atau salah satunya saja, intinya adalah lihat langsung syarat di kualifikasinya karena itulah nanti yang akan menjadi step bagian Anda untuk diseleksi administrasi. Jadi sebenarnya misalnya pada pembukaan suatu lowongan tertentu ada seleksi administrasi, ya di situ sebenarnya disesuaikan apakah yang mendaftar ini sudah sesuai dengan kualifikasi atau tidak ya, terkait dengan jabatan yang akan dibuka. Jadi seperti itu para Anda. Semoga sampai sini sudah paham. Jadi sudah tahu ya bahwa standar kualifikasi akademik bagi seorang guru SMA ataupun MA tadi ya memiliki jasa pada jenjang S1 ataupun diploma 4 kemudian sesuai dengan program studi yang akan diampu mata pelajarannya dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Nah, sekarang kita masuk kita lihat dulu catatan untuk poin 2, apakah ada bagian ini yang perlu kita perhatikan untuk poin 2-nya, kualifikasi akademik guru melalui uji kelayakan dan kesetaraan. Kualifikasi akademik yang dipersyaratkan untuk dapat diangkat sebagai guru dalam bidang-bidang khusus yang sangat diperlukan tetapi belum dikembangkan di perguruan tinggi dapat diperoleh. Oh iya, kalau untuk di bagian ini dijelaskan bahwa ketika ada kemudian bidang-bidang khusus yang diperlukan tapi belum dibuka atau dikembangkan prodinya di perguruan tinggi, maka yang berlaku itu adalah adanya uji kelayakan atau kesetaraan. Ya, nah, uji kelayakan dan kesetaraan bagi seorang yang memiliki keahlian tanpa jasa dilakukan oleh perguruan tinggi yang diberi wewenang untuk melaksanakannya.
Jadi ini untuk peraturan tambahan ya terkait dengan standar kualifikasi. Oke, selanjutnya kita masuk di standar kompetensi guru. Nah, seperti sama tadi pada saat di guru SMA, MA, Ibu tidak perhatikan PAUD-nya, Ibu tidak perhatikan SD-nya, tapi Ibu langsung fokus pada untuk SMA, MA ya. Kenapa Ibu tidak memilih seperti itu ya, karena sebenarnya esensi mata kuliah ini kan lebih kepada telah kurikulumnya ya. Ini bagian ini tadi sesuai dengan yang Ibu sudah jelaskan esensinya bahwa bagian ini untuk memperkenalkan menjelaskan kepada Ananda apa saja syaratnya sebelum menjadi seorang tenaga pengajar, khususnya untuk mata pelajaran fisika pada jenjang SMA atau madrasah aliyah. Nah, kita coba lihat dulu untuk SDMI. Kita skip saja. Nah, jadi sebelum masuk, nah ini dia ya, sudah tampil standar kompetensi guru mata pelajaran. Tadi sebelum-sebelumnya itu adalah ini, untuk misalnya pada SD misalnya menjadi guru kelas ya, itu sudah dijelaskan pada poin-poin sebelumnya. Nah, ini dia standar kompetensi guru kelas misalnya ya. Jadi kalau misalnya untuk bagian bawah tadi, sepertinya halaman 16 ya. Coba. Ini masih jenjang SMP sepertinya. Oke. Nah, kita sudah masuk jadi kalau Anda mau langsung lihat SMA, boleh langsung dicek di halaman 18. Nah, jadi ini standar kompetensinya. Jadi tadi di peraturan nomor 14 tahun 2005 Anda sudah tahu ya, ada 4 kompetensi. Nah, sama dijabarkan, tapi bedanya kalau di Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 itu hanya disebutkan tentang definisinya dan penjelasan secara umum. Nah, secara detailnya itu dijelaskan pada peraturan nomor 16 tahun 2007 ini ya. Jadi ada 4 kompetensi yang dijelaskan, yaitu kompetensi pedagogi, kemudian kompetensi berikutnya adalah kepribadian, kemudian kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Nah, Ibu menjelaskan dulu. Jadi karena tadi Anandaku sekarang sudah mengetahui pedagogi, nah ini ada kompetensi inti guru yang Ananda bisa lihat di kolom keduanya, kemudian kompetensi untuk lebih detail ya. Jadi poin-poin yang lebih detailkan dari rumusan kompetensi inti guru. Jadi misalnya mengetahui karakteristik peserta didik dari aspek fisik, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Nanti dijelaskan secara lebih detail di kolom ketiga ini. Jadi Anda boleh mempelajarinya secara mandiri apa-apa saja poinnya. Namun intinya adalah tadi Anda sudah tahu ya bahwa kunci dari pedagogi itu pada kemampuan seorang guru dalam melakukan pelaksanaan pembelajaran. Kalau tadi Bu sebutnya istilahnya dengan manajemen kelas. Nah, di sini kita lihat untuk pada kompetensi pedagogik ini terdiri atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi yang pertama kita pahami bahwa untuk kompetensi pedagogik itu terdiri atas 10 kompetensi inti. Nah, nanti Ananda bisa lihat penjabarannya di sesi masing-masing. Kemudian untuk kepribadian juga sama ya. Jadi ada penjabarannya tadi, kepribadian itu seperti apa karakter seorang guru ya, yang harus berada pada dirinya ya, agar bisa ditiru oleh para siswanya ya, atau dijadikan teladan ya. Baik, sebenarnya bukan hanya untuk siswanya, juga bisa jadi untuk rekan kerjanya atau di tempat kerjanya. Nah, kita lihat ada beberapa kompetensi inti di sini. Untuk di kepribadian ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi untuk kompetensi kepribadian itu ada kepribadian itu terdiri atas 5 kompetensi inti. Kemudian masuk di sosial ya, jadi berkaitan dengan bagaimana seorang guru ini bertindak atau berinteraksi dengan peserta didiknya, dengan rekan kerjanya, dengan orang tua siswa atau masyarakat setempat, tadi sudah dijelaskan definisinya.
Untuk, kompetensi sosial ada 1, 2, 3, 4. Jadi kalau untuk kompetensi sosial ada 4. Jadi kalau secara lebih detailnya, karena ini banyak poinnya, Ibu berharap Ananda, pelajari dulu ya secara mandiri. Kalau misalnya memang ada bagian kalimat yang dianggap ambigu ya atau ragu dalam memaknai, boleh dikoordinasikan ke Ibu. Jadi kalau untuk sosial itu ada 4. Tadi untuk kepribadian ada 5, jadi banyak ya kalau untuk kita lihat sepintas saat ini yang paling banyak adalah di kompetensi pedagogik. Kemudian yang paling terakhir adalah profesional. Nah, untuk kompetensi profesional secara umum, untuk kompetensi inti itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi secara umum untuk, kompetensi, eee, profesional itu ada 5. Nah, yang Ibu ingin mengajak Ananda untuk memperhatikan, karena Ibu juga sudah tadi mengevaluasi beberapa tugas dan ternyata ada yang terlalu kepanjangan ambilnya. Jadi yang, kalian cantumkan untuk, profesional ini poinnya 5 ya, kompetensi intinya. Nah, yang perlu kalian perhatikan, di sini untuk profesional, untuk bagian di kompetensi inti pertama menguasai struktur materi. Nah, struktur materinya ini ada lampiran tersendiri. Jadi misalnya kalau untuk guru fisika itu, eee, di kompetensi butir 20, jadi di bagian bawah. Nah, selebihnya itu kalian lihat di bagian ini. Coba kita cek dulu. Nah, ini dia ya, jadi kompetensi inti butir 20, jadi ada untuk guru pendidikan agama Islam. Nah, karena anandaku sekalian akan menjadi, apa namanya, guru mata pelajaran fisika ya, carilah fisika ya. Jadi kita cari untuk memudahkan ya, search saja biar tidak nah ini dia sudah. Kompetensi guru mata pelajaran biologi. Wah, wait, nah ini dia ya. Jadi ini yang dia di poin 9 itu di halaman 27 ya. Anda boleh cek. Nah, jadi 20, poin untuk penguasaan dari segi materi ini dia. Apa-apa saja yang harus dikuasai materi-materinya. Nah, selebihnya tadi ya kembali ke tabel itu untuk, tabel, kompetensi profesional. Jadi ada berapa poin tadi? Kita lihat dulu. Mohon maaf ya tadi Ibu lupa cek berapa poin di sana. Mana dia? Ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi di sini dijelaskan 15 poin, tapi kalau untuk ini sebenarnya untuk lebih spesifik itu tentang konten yang harus kalian miliki, nanti ada suatu masa kita nanti akan membahas tentang, telaah kurikulum berkaitan dengan kompetensi dasar. Jadi di kompetensi dasar itu teruraikan dengan lebih detail materi-materi apa saja yang harus kalian bawakan. Nah, dengan melihat, kompetensi dasar ya yang ada di Permendikbud nomor, 37 tahun 2018 itu, tidak usah dulu hiraukan ya, skip saja dulu nomor, peraturannya. Intinya adalah di rumusan kompetensi dasar itu menunjukkan ya, materi-materi apa saja yang nanti akan Anda bahas dan inilah kalau sebenarnya Ibu secara pribadi itu kalau misalnya kita berpanduan dari situ akan lebih spesifik. Kira-kira kemampuan atau materi apa saja yang perlu kalian kuasai dari segi konten ya atau isi materi, agar Ananda dianggap telah memenuhi, standar kompetensi untuk di bagian profesional. Untuk khusus di, pemberian materi karena tadi kan ada 5 ya, jadi bukan hanya pada materinya tapi, menguasai oh ya ini ya sudah dijelaskan juga standar kompetensi dan kompetensi dasar. Kalau walaupun, nanti sebenarnya bukan istilah SK lagi ya, tapi sudah masuk di KAI, tapi nantilah itu menjadi bagian yang nanti bisa kita tindak lanjuti. Oke, jadi mungkin itu saja yang dapat Ibu jelaskan terkait dengan standar kualifikasi dan, eee standar kompetensi guru. Nah, sekarang kita masuk karena tadi sudah bahas poin 1, poin 2, poin 3, kita terakhir adalah membahas tentang poin 4, yaitu tugas guru sebagai pengemban kurikulum. Jadi kalau Anda membaca, bagian dari artikel ini, di sini sebenarnya di bagian abstrak sudah dijelaskan ya bahwa, dalam menjalankan profesinya sebagai seorang guru itu, ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh seorang guru dalam kegiatan pembelajarannya sehingga, guru tersebut dapat memiliki andil dalam mengembangkan, kurikulum ya. Jadi, yang dimaksud itu adalah, mulai dari merencanakan
merencanakan pembelajaran ya, mana tadi? Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kurikulum. Jadi di 3 bagian ini guru tersebut dapat, melakukan pengembangan kurikulum. Nah, di sini dijelaskan bahwa guru sebagai pengembang kurikulum harus mampu menerjemahkan, menjabarkan, dan mentransformasikan nilai-nilai yang terkandung dalam kurikulum kepada, anak didik. Jadi, kenapa kemudian tentu dibutuhkan ini ya karena pemerintah dalam sejumlah aturannya tentu memiliki amanah-amanah ya atau pesan-pesan yang diharapkan guru itu bisa diterapkan, isi-isi peraturan tersebut di dalam kegiatan belajar mengajar. Sehingga untuk mengembangkan kurikulum secara umum tadi dikembangkan dalam 3 kegiatan ini yaitu mulai dari merencanakan, kemudian melaksanakan, dan mengevaluasi kurikulum. Nah, kita masuk di 3 poin itu secara, ini ya, eee secara detail langsung lihat bagiannya. Jadi yang pertama adalah kegiatan guru dalam merencanakan kurikulum. Nah, pada bagian ini anandaku sekalian, bisa melihat penjelasan-penjelasan alur bagaimana seorang guru itu dalam melaksanakan, perencanaan sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar. Demikian pula untuk pada, bagian melaksanakan kurikulum dan terakhir melakukan, penilaian. Nah, Ibu tidak, cenderung untuk memilih, menjelaskan ini secara detail karena Ibu rasa ini bisa, anandaku sekalian dulu, pelajari secara mandiri. Ibu ingin, berharap ketika Ananda diberikan suatu bacaan, ada bagian yang menurut Anda perlu ditanyakan dan itulah yang, sangat bagus untuk kita diskusikan secara bersama di, forum untuk mode kelas sinkron. Jadi untuk pada bagian ini Ibu berharap Ananda, bisa mempelajari secara mandiri ya, dan memaknai tentang, bagaimana, peranan yang bisa dilakukan oleh seorang guru dalam mengembangkan kurikulum di 3 poin tadi. Yang pertama adalah dalam bagian perencanaan, kemudian dalam hal melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan yang terakhir adalah melakukan penilaian. Baik, mungkin itu yang bisa Ibu jelaskan. Terakhir terakhir yang hampir Ibu lupa, sesuai dengan yang aktivitas yang telah Ibu bagikan di Google Classroom, Ananda mendapatkan 4 soal ini. Sehingga Ibu berharap setelah tadi anandaku sekalian, mendengarkan penjelasan Ibu, akhirnya Anda akan bisa merefleksi ya, sudah tahu, oh kira-kira jawaban yang dicantumkan kemarin di tugasnya itu apakah sudah sesuai dengan yang Ibu minta atau tidak. Oke baik, mungkin itu saja, penjelasan dari Ibu, dan Ibu ucapkan terima kasih karena telah menyimak video dengan dari awal sampai akhir, dan ini Ibu akhiri dengan ucapan, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.